Ini dia akhir dari perjuangan yang harus aku tempuh. PPG, Program Profesi Guru. Untuk pertama kalinya, Teacher College mengadakan program ini loh. Dan angkatanku, kohort 2016, menjadi pionirnya. Pionir sebagai peserta dalam kegiatan ini. PPG yang dilaksanakan oleh TC ini punya beberapa bentuk kegiatan, yaitu pertama ada kelas isu-isu dan juga kelas WDK. Kalau udah dua itu, kita boleh ikut kelas kurikulum bersama Bu Koni. Kalau udah ada pembekalan kurikulum yang baik, kita bisa mengikuti kelas praktik, yaitu PTK dan juga loka karya. Selain beberapa kegiatan yang menarik, nggak kalah juga nih tugas-tugasnya, yang sangat memacu adrenalin kita kohort 2016. Tugasnya itu banyak banget. Paper ini, paper itu, pokoknya bikin pusing. Menurut aku ya, masa-masa PPG ini merupakan masa-masa yang kayak permen nano-nano. Manis, asam, asin, rame rasanya. Ditambah lagi, kegiatan PPG yang harus kita kerjakan ini dalam bentuk sistem online loh. Iya, kita semua pada tahu lah ya, pandemi yang terjadi di berbagai negara ini mengharuskan sistem pembelajaran yang ada dialihkan dalam bentuk online. Kebayang gak tuh? Gimana nyusun paper, kerja kelompok, diskusi, bikin RPP, micro teaching, semuanya online. Ya ampun, awalnya tuh jenuh. Gak awalnya doang, bahkan sampai akhir rasanya jenuh. Tapi, kalau diingat-ingat lagi, ini udah satu langkah besar banget yang sangat deket untuk menjadi seorang guru. Jadi, aku nggak boleh males menjalani PPG ini. Kalian harus tahu ya, dari PPG ini, aku belajar banyak banget. Aku jadi tahu gimana nyusun UP. Tadinya aku nggak tahu tuh UP itu apa. Ternyata UP itu unit plan. Terus bukan itu doang, aku jadi tahu gimana caranya bikin prosem, gimana caranya bikin prota. Pokoknya segala administrasi guru diajarin di PPG ini. Aku ngerasa bukan cuma kami kohort 2016 yang punya kesan-kesan kelas online, tapi pasti adik-adik 2017 sampai 2019 juga punya kesan online learning sendiri kan? Kakak mau denger dong sharing dari kalian tentang online learning kalian. Apa aja sih yang kalian rasain selama mengikuti online learning? Ayo yuk dek, sharing ke kita gimana rasanya online learning, apalagi kalau online learningnya konten. Sharing dong. Ternyata apa yang aku rasain selama ini gak beda jauh ya sama apa yang kalian rasain. Pasti ada yang merasa capek kan online learning, atau malah merasa bersyukur karena harus kelas tanpa mandi. Pokoknya apapun yang harus kita hadapi sepanjang perkuliahan di Teacher College, kita harus bersyukur ya. Mau itu online learning, mau itu kelas secara langsung. Intinya sebagai seorang calon guru, segala hal kecil dalam hidup kita harus kita jadikan pembelajaran. Karena hidup kita akan menjadi kesaksian bagi murid-murid kita kelak. Selamat mempersiapkan diri sebagai seorang calon guru Kristen ya. Wah, kalau menurut aku sih kak, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, menurutku sisi positifnya itu, aku lebih berani bertanya sama dosen ketika ada materi yang aku kurang paham. Karena belajar online, tapi kalau belajar tatap muka, aku sedikit canggung untuk bertanya kepada dosen gitu. Tapi di sisi lain, jujur aja, saya juga merasa sulit belajar secara online. Apalagi matematika, belajarnya itu tentang rumus, simbol-simbol, dan ya macam-macam lah. Kita lebih paham ketika belajar tatap muka secara langsung. Meaning belajarnya lebih ada gitu. Nah, mengingat juga belajar online itu dipengaruhi oleh jaringan. Nah, jaringan juga salah satu kendala bagi saya untuk mengakses materi pembelajaran pada hari itu. Nah, satu lagi, kuota juga. Ya, di sini kuotanya mahal gitu. Jadi kalau Smartfren, M3, terus
eksis, itu jaringannya nggak kuat di sini. Jadi harus Telkomsel lah. Nah, kita tahu kalau Telkomsel itu mahal ya, ekonomi juga pas-pasan ya, mau gimana lagi, tapi ya mungkin itulah yang terbaik gitu. Nah, ya itulah menurut aku. Ya kalau Kak Eca gimana? Kalau dari kakak sih, kakak juga mengalami kesulitan dan positif ya selama online learning. Kalau kesulitannya, salah satunya ya sulit memahami materi konten secara virtual. Secara tatap muka langsung aja udah sulit, apalagi secara virtual ya, pasti sulit banget. Dan ketika kakak belum memahami materinya, kakak biasanya nanya-nanya sih lewat chat dengan teman-teman. Tapi ya begitulah, terbatas penjelasan mereka sehingga kakak juga terbatas dalam memahami penjelasan mereka lewat media sosial yang ada. Di sisi lain tugas juga semakin banyak dari biasanya. Dan disinilah kakak memahami bahwa dibutuhkannya semangat dan usaha kita, serta juga teknologi dan jaringan yang mendukung agar kita memahami suatu materi waktu kuliah ya. Dan juga positifnya yang kakak lihat adalah grup kelas jadi rame, satu sama lain semakin peduli dan saling mengingatkan ketika kelas. Dan juga hal positif yang secara pribadi dari kakak membuat kakak mandiri dalam belajar dan terkhusus berintegritas sih dalam melakukan ujian, kuis, dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari kakak. Kalau kamu sendiri gimana, Michelle? Kalau dari aku ya kak, ada suka sama ada dukanya. Sukanya itu pertama, senang aja kita masih bisa belajar tapi dekat sama keluarga. Terus akhirnya lebih rajin membaca, nggak hanya terima dari dosen. Dan ada hal ketiga yang menurutku agak aneh tapi menyenangkan aja gitu loh. Kayak misalnya di kelas tatap muka 2 SKS itu bakal pure habis 2 SKS gitu loh waktunya. Tapi kalau online kelas itu kayak terkesan lebih cepat gitu. Cukup menyenangkan sih menurutku. Terus sedihnya adalah kita nggak bisa diskusi langsung sama teman gitu. Terus ada lah pasti kesalahpahaman antara kita sama teman-teman kita atau antara kita sama PIC maupun dosen kita. Tapi menurutku ini pengalaman menyenangkan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dan itu harusnya buat kita lebih bersyukur sih. Sama kayak kata orang bilang kalau jarak itu harusnya ngajarin kita untuk lebih bersyukur. Itu sih menurutku kak. Thank you. Kami dari Divisi Pendidikan Matematika Kohort 2015 mengucapkan Selamat kepada kohort 2016 yang telah berjuang sampai saat ini dan tetap semangat dalam menjalani PPG di sekolah nanti. Tuhan telah menyertai kalian selama perkuliahan. Begitu pula Tuhan akan menyertai kalian selama masa penempatan. Kami tunggu kedatangan kalian ya. Teruntuk adik-adik kohort 2017, 2018, dan 2019, Terus berjuang dalam perkuliahannya ya. jangan lupa berdoa Dan tetap andalkan Tuhan. God bless you. Halo semuanya, khususnya para kohort 2016 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya mengucapkan bersyukur sekali kepada Tuhan atas kemampuan penyertaan yang sudah kalian alami. Dan kalian boleh melihat ke belakang, begitu banyak momen jatuh bangun, tetapi penyertaan Tuhan itu selalu ada dan menyertai kalian. Sehingga kalian boleh dimampukan untuk menyelesaikan studi kalian selama kurang lebih 4 tahun di tempat ini. Mengucap syukur untuk kalian juga. Kalau mau tahu nih ya, kalian adalah kohort pertama yang memang saya kenal sejak saya pertama kali masuk join TC sebagai pengajar. Saya dipercayakan untuk menjadi care group leader bagi sebagian dari populasi kalian, tapi saya pernah mengajar semua dari kalian. Mengucap syukur, dan kiranya semua perjalanan yang sudah kalian alami, yang sudah kalian nikmati bersama-sama dengan satu komunitas ini, biarlah kalian boleh tangkap itu sebagai momen kalian dididik dan diajar menjadi pribadi yang semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk kesatuan hati dari komunitas kalian. Banyak konflik, banyak gesekan yang terjadi,
Tapi ketika kalian menoleh ke belakang, kalian sepatutnya menyadari bahwa semua itu mendatangkan didikan yang bermakna. Gak menyangka di tengah kondisi kalian harus menikmati graduation yang elegan, ternyata memang Tuhan mempercayakan untuk kalian sebagai kohort yang mengalami pandemi sehingga tidak bisa menikmati momen graduation yang telah dialami oleh kakak-kakak terdahulu. Tapi tetap nasihat saya mengucap syukurlah dalam segala hal. Kristus itu baik, Kristus itu berdaulat, sehingga Dia pasti akan menyanggupkan kalian untuk melewati masa depan kalian. Selamat melayani di ladang pendidikan nanti. God bless you semua. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja dan sehat-sehat semua dimanapun kalian berada. Oke, gak kerasa kita sudah hampir 4 tahun bersama di TC. Saya percaya setiap kita mengalami banyak pertumbuhan, termasuk kalian juga sudah banyak dipersiapkan untuk menjadi guru nantinya. Oke, tetap semangat untuk kohort 2016. Meskipun di tengah pandemi saat ini, saya percaya semangat kalian masih sama untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan, membawa kasih Kristus di tengah-tengah peserta didik kalian. Tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan pasti membawa setiap kita, kalian semua, ke dalam setiap rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Oke, thank you. Shalom kohort 2016. Sebentar lagi kalian akan menjadi guru, akan berdiri di depan kelas, akan mengajar murid-murid kalian. Pesan Bapak, tetap menjaga hubungan pribadi kalian dengan Tuhan, andalkan Tuhan dan libatkanlah Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Dengan demikian kalian akan menjadi saluran berkat untuk murid-murid kalian di dalam kelas. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anakku pendidikan matematika kohort 2016. Selamat ya, Anda sudah mencapai pada tahap ini. Dan terkhusus angkatan kalian banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Namun saya percaya semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan berpengharapan dalam Tuhan. Kalian akan segera memasuki tahap yang baru, lingkungan yang baru, dimanapun kalian akan ditempatkan. Ingatlah bahwa apapun yang kamu hadapi, tanggung jawab apa yang diberikan, dimanapun ladangmu, Tuhan yang sama yang menyertaimu, yang memanggil kamu sampai ke TC, memperlengkapimu di TC, dan menyertaimu, memampukanmu menyelesaikannya hingga pada tahap ini. Dia juga tetap akan menyertaimu dan memampukanmu menghadapi apa yang akan kamu hadapi ke depannya. Jadi tetaplah percaya itu. Dan saya akan share satu ayat yang dulu merupakan ayat yang sangat menguatkan secara pribadi bagi saya sewaktu saya akan ditempatkan di tempat yang saya tidak pernah duga untuk saya ditempatkan. Tapi Tuhan menempatkan saya di situ. Dan saya sangat bersyukur pernah berada di tempat itu meskipun dalam waktu yang singkat. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingatlah, Tuhan yang menempatkan kamu, dan Tuhan yang meminta kamu untuk berbuah dan buahmu itu tetap. Sekian pesan dari Ibu. Ingatlah selalu akan penciptamu, dan Tuhan memberkatimu. I love you. Yesaya 40 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Selamat memasuki babak kehidupan yang baru. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang dikerjakan. Tuhan yang melayakkan dan memampukan kalian semua untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Halo, shalom semua, khususnya kohort 2016. Puji Tuhan, kalian telah menyelesaikan studi S1 di Prodi Pendidikan Matematika dan sekarang dipercayakan mengikuti PPG. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur ikut terlibat di dalam bagian pertumbuhan kalian, pergumulan kalian menjadi guru, khususnya guru matematika. Pesan saya, teruslah menikmati Tuhan di dalam pergumulan kalian menjadi guru, bahkan di dalam pergumulan kalian untuk menjawab panggilan yang Tuhan berikan pada kalian. Tuhan memberkati. Hai, untuk kohort 2016, selamat, karena akhirnya kalian sudah sampai di penghujung semester. 4 tahun sudah kita lewati bersama ya, suka duka. Mulai dari perkuliahan, internship, penyusunan term paper, dan sampai saat ini PPG. Akhirnya sudah terlewati dan semoga apa yang sudah kalian peroleh dapat membekali kalian saat penempatan nanti. Dan di posisi apapun nanti, kiranya nama Tuhan yang terus dipermuliakan ya. Jangan takut dan khawatir, terus andalkan Tuhan, tetap rendah hati, dan jadilah bijaksana. With God, all things are possible. God bless you. Hai anak-anakku semua, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematik, khususnya untuk kohort 2016 yang akan memasuki dunia nyata di dalam sekolah. Saya mewakili dosen-dosen pendidikan matematika mengucapkan selamat dan memberikan sedikit pesan bahwa dunia nyata itu betul-betul Anda sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Jadi jangan takut, tetaplah semangat walaupun saat-saat sekarang kita sedang menghadapi COVID-19 sehingga semuanya berubah total, tetapi Allah menjanjikan dunia yang baru. Pengharapan selalu ada pada Tuhan Yesus. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan di sekolah di mana kalian ditempatkan masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Untuk mengapresiasi hasil The First Online Learning kita nih, aku ngajak buat kita semua untuk mengupload satu foto kegiatan kita semua selama melakukan online learning. Untuk 2016 bisa share foto selama PPG, dan untuk kohort 2017 sampai 2019 bisa upload foto selama masa online learning ini ya. Nah, bisa juga tuh kalian nambahin sharing kalian mengenai masa-masa PPG ataupun masa-masa online learning ini. Jangan lupa tag HMPSPM dengan hashtag FGMAT 2020 dan juga hashtag 7 Days Metamorphosis.